Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mas'ud, NPM 19106310 768. Saya dari kelas PJKR 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biomekanika. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan biomekanika. Bertahun-tahun lamanya istilah kinesiologi digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan struktur dan fungsi dari sistem rangka otot badan manusia. Kemudian, studi tentang prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan pada gerakan manusia diterima secara luas sebagai suatu bagian integral dari kinesiologi. Kemudian lagi, istilah itu masih digunakan secara harfiah untuk mencakup aspek-aspek dari semua ilmu yang berkaitan dengan gerakan manusia. Beberapa istilah baru disarankan sebagai penggantinya, yaitu antropomekanik, antropokinetik, body dynamic, homokinetik, dan kinantropologi, yang semuanya memiliki pendukung-pendukungnya. Akhirnya muncul satu istilah yang dapat diterima jauh lebih luas daripada yang lain, yaitu istilahnya biomekanik. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan dan cendekiawan memiliki pemahamannya sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian dari Leonardo da Vinci, seorang seniman dan cendekiawan berkebangsaan Italia. Eksperimental menaruh perhatian yang besar terhadap dasar-dasar mekanis pada gerakan tubuh manusia. Yang kedua itu ada Borelli, seorang matematikus dari Italia yang pertama kalinya secara eksperimental menentukan kedudukan titik berat badan manusia. Yang ketiga itu ada E. Weber, menulis tentang mekanik der Maschinen Gewerkzeuge. Teorinya mengenai locomotion, khususnya gerakan bandul dan gerakan siklis tungkai yang terjadi karena pengaruh gaya berat telah dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya. Masuk ke dalam pengertian biomekanika. Biomekanika adalah ilmu tentang gaya dalam dan gaya luar yang bekerja pada badan manusia, serta pengaruh-pengaruh yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut. Yang terakhir itu, yang selanjutnya ada fungsi biomekanika, suatu ilmu yang memberikan satu-satunya dasar yang benar dan logis untuk mengevaluasi berbagai teknik yang digunakan dalam kasus tertentu dan menghubungkan akibat-akibat yang diamati dengan penyebab-penyebabnya. Pentingnya biomekanika. Pentingnya biomekanika itu dibagi ada 3. Yang pertama, bagi guru olahraga. Pendidikan bagi guru olahraga yaitu pendidikan jasmani mempunyai tujuan untuk meningkatkan gerakan melaju melalui kegiatan jasmani. Yang kedua itu pentingnya biomekanika bagi pelatih, karena mengutip kasus-kasusnya dari pelatih yang sangat berhasil hanya memiliki pengetahuan biomekanika yang sedikit atau tidak jelas. Keberhasilannya hanyalah menekankan kepada hal-hal lain yang juga penting. Yang ketiga itu pentingnya biomekanika terhadap atlet, kemampuan atlet untuk mengetahui manfaat mekanis dari gerakan tersebut. Ya, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.